Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar berikut didefinisikan dan pengertian kesulitan belajar dari beberapa sumber buku, yaitu pertama dari menurut Subini 2011. Kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pembelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Menurut Rohmah 2015, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Helen 2002, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataan siswa tidak dapat menguasainya dalam waktunya yang telah ditentukan. Dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Thohirin, kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, baik dalam menerima maupun menyerap pelajaran. Kesulitan belajar ditandai dengan menurunnya kinerja anak secara akademik atau prestasi belajar siswa. Kesulitan ini juga dibuktikan dengan menurunnya kelainan perilaku. Menurut Mahmud, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dan sesuatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. B. Istilah kesulitan belajar. Istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan seperti learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, atau slow learner. Masing-masing istilah tersebut memiliki definisi tersendiri. C. Karakteristik dan indikator kesulitan belajar. Menurut Mulyadi, kesulitan belajar pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar. D. Jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Mulyono, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, development learning disabilities. B. Kesulitan belajar academic learning, yang mencakup kesulitan belajar menulis dan menghitung atau matematika. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar menurut Dimyati dan Mujibniono, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.